Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kunci dicintai wanita saat PDKT. Jadi strategi ini bisa kalian gunakan kalau saat ini kalian sedang PDKT sama cewek. Jadi gue udah pernah bikin video tentang 7 aturan PDKT, pola pikir PDKT. Pokoknya tentang PDKT tuh gue udah bikin videonya banyak banget. Dan ini adalah salah satu video tambahan untuk bisa kalian memperluas wawasan kalian tentang percintaan, yaitu kunci dicintai wanita saat PDKT. Nah, ketika kalian PDKT, yang dibutuhkan sama cewek itu adalah mengenal diri kalian. Nah, salah satu aspek yang sering kali dicari oleh wanita adalah kamu itu punya value apa, kamu tuh punya nilai apa, keunggulan kamu itu apa. Di samping seperti aspek lain seperti background kamu, passion kamu, kegiatan kamu, dan lain sebagainya, cewek itu pengen membandingkan kamu dengan cowok yang lain. Fair to fair ya memang seperti itu. Cewek tuh pasti akan membandingkan kamu dengan cowok lain. Kira-kira kalau aku pacaran sama kamu, PDKT sama kamu, untungnya apa? Itu memang dipertimbangkan sama cewek. Dan itu manusiawi. Karena apa? Karena cowok juga melakukan hal yang sama. Kita kan sebenarnya juga membandingkan cewek satu dengan cewek yang lain kan. Di kepala kita, di pikiran kita, oh cewek ini lebih cantik, dia lebih baik, dia lebih bisa fashion, dia ini lebih terkenal dan lain sebagainya. Jadi ya sah-sah aja ketika kita membandingkan orang lain. Nah tentunya kalau kita pengen membandingkan diri kita dengan orang yang lain, atau kita pengen banding-bandingin orang, ya kita juga harus lihat diri kita sendiri kan. Nah kadang-kadang kita tuh pengen dapetin cewek yang bagus, cewek yang keren gitu, tapi kita lupa untuk melihat diri kita sendiri. Cewek juga gitu, cewek tuh pengen dapet cowok yang keren, yang hebat, tapi cewek juga lupa kalau dia tuh kadang-kadang lupa untuk melihat dirinya sendiri. Jadi poinnya adalah kalau kamu pengen PDKT sama cewek, tunjukkanlah kelebihan kamu tapi sedikit aja. Kenapa? Biar cewek itu penasaran. Kita akan masuk dari yang pertama. Yang pertama adalah jadilah diri kamu sendiri. Ketika kamu PDKT sama cewek, yang harus kamu lakukan adalah menjadi diri kamu sendiri. Dalam artian gini, kamu tuh kalau PDKT jangan pura-pura baik, jangan pura-pura jadi bad boy, jangan pura-pura jadi soft boy, jangan pura-pura jadi nice guy atau sigma male, alpha male dan lain sebagainya. Tapi jadilah diri kamu sendiri. Kalau kamu ngerasa bahwa kamu adalah seorang introvert, bener-bener introvert ya, bukan pura-pura introvert, bukan merasa introvert, ya udah kembangkan introvertan kamu itu. Kalau kamu ngerasa bahwa gue ini sigma male bro, ya udah kamu kembangkan aja karakter sigma male kamu itu. Kalau memang kamu bener-bener sigma male ya, jangan sampai kamu itu merasa introvert, merasa sigma male, padahal kamu itu bukan introvert ataupun sigma male. Ini yang berbahaya. Nah, banyak orang itu merasa memiliki identitas tertentu menurut dirinya sendiri. Ya, itu sering banget di psikologi itu disebut sebagai efek Barnum. Merasa dirinya itu memang berafiliasi atau diasosiasikan dengan identitas tertentu. Kalau kamu merasa introvert, ya kamu tuh kalau sendiri pasti bakal produktif. Kalau kamu merasa introvert dan kamu cuma berdiam diri di kamar, nggak punya karya, nggak produktif, ya berarti kamu bukan introvert. Kamu adalah orang yang susah bersosialisasi, susah ngomong, dan susah untuk berkomunikasi sama orang lain. Sesimpel itu bro. Atau bisa dibilang kamu itu males. Jadi kalau kamu pengen PDKT sama cewek, jadilah diri kamu sendiri. Karena kalau kamu pura-pura baik, pura-pura jadi sok keren, cewek itu lebih peka daripada kamu. Cewek akan ngerasa bahwa ini orang kayaknya pura-pura, fake. Yang kedua adalah menunjukkan skill, hobi, passion, atau kegiatan kamu. Tapi sedikit aja, di-spill dikit-dikit. Nggak usah kamu cerita tentang keseluruhan, kecuali dia nanya. Kalau dia udah nanya, kamu bisa jawab. Dan jawabnya mungkin bisa setahap demi setahap. Jadi mungkin hari ini kamu jawab sekian, besok harus ketemu lagi jawab sekian. Jadi biar bikin dia penasaran. Tapi intinya, at least kamu harus menunjukkan skill, hobi, passion, atau kegiatan kamu. Nah pertanyaannya adalah, kamu punya skill apa? Kamu punya hobi apa? Kamu punya passion apa?
Kamu punya kegiatan apa di dalam hidup kamu? Nah, itulah pertanyaannya. Kalau kamu sudah tahu ilmunya, sekarang kamu harus tahu gimana prakteknya. Di prakteknya adalah kamu punya hobi nggak? Kamu punya kegiatan apa? Itu yang penting. Yang ketiga adalah tunjukkan skill atau prestasi kamu. Ini juga di-spill sedikit aja biar cewek itu penasaran. Nah, pertanyaannya adalah kamu punya kelebihan apa? Kamu punya skill atau mungkin kamu punya prestasi tertentu? Nah, itu yang harus kita perdalam dari diri kamu sendiri. Coba kamu flashback, coba kamu renungkan, kamu punya kelebihan apa yang bisa kamu tonjolkan ketika kamu dibandingkan cewek sama cowok lain. Kalau kamu nggak punya kelebihan apapun, ya wajar aja kalau sampai hari ini kamu masih jomblo. Jadi jangan suka nyalain cewek kalau kamu itu jomblo, tapi coba kamu juga melihat diri kamu sendiri. Yang keempat adalah menunjukkan wawasan kamu. Kalau kamu pinter, kalau kamu jago ngobrol, kalau kamu sering baca buku, kamu tuh bisa punya wawasan yang sangat luas. Implikasinya adalah kalau kamu tuh sering baca buku, maka kamu tuh akan lebih mudah untuk jago ngobrol. Kalau kamu merasa, kenapa ya bro, gue tuh susah untuk berkomunikasi, susah untuk nyari topik pembicaraan, ya karena kamu jarang baca buku. Karena kamu mungkin jarang ke perpustakaan untuk membaca-baca buku populer, baca-baca artikel gitu, yang mungkin bermanfaat buat kehidupan kamu. Nah, sekarang kamu pasti ngerasa kan ketika kamu ngobrol sama cewek kok kayaknya susah banget. Ya karena kamu nggak punya topik, karena kamu nggak punya bahan untuk diobrolin. Kenapa? Karena kamu nggak mengisi otak kamu atau nggak ngisi kepala kamu dengan topik-topik tertentu. Coba isi kepala kamu dengan buku, dengan materi, dengan artikel-artikel populer. Kamu pasti akan lebih mudah untuk ngobrol. Kenapa? Karena kamu punya bahannya, kamu punya topik obrolannya. Kalau kamu udah sering baca buku dan kamu ngerasa kamu udah punya banyak topik, wawasan kamu udah luas. Nah, selanjutnya yang kamu lakukan adalah kamu latihan. Kamu ngobrol sama orang-orang, kamu ngobrol sama teman-teman kamu ngobrol sama cewek mungkin di perpustakaan atau di mall atau di sekolah atau di kuliah atau di tempat kerja kamu. Jadi kuncinya ketika kita PDKT sama cewek, kita itu harus menonjolkan kelebihan kita. Keunikan kita itu apa dibandingkan dengan cowok lain. Jadi PDKT itu kita memperkenalkan diri kita, menawarkan diri kita dengan beberapa kelebihan, dengan beberapa keunikan. Kalau misalkan cewek itu menerima kita, ya kita gas. Tapi kalau cewek itu nggak tertarik, ya kita skip. Sebenarnya sesimpel itu. Itu kunci dari PDKT. Nah, gue akan rekap sekali lagi. Untuk dicintai wanita saat PDKT, kita bisa spill 4 hal. Yang pertama, jadi diri kamu sendiri. Yang kedua, tunjukkan skill, hobi, passion, atau kegiatan kamu. Yang ketiga, tunjukkan kelebihan kamu atau prestasi kamu atau keunikan kamu dibandingkan dengan cowok lain. Dan yang keempat adalah menunjukkan wawasan kamu atau jago ngobrol. Semoga bermanfaat dan semangat bro.